Salah satu yang menyebabkan perpecahan di antara umat ini masalah ini. Masalah bid'ah. Kita ini kalau ke sunnah selesai. Kalau umpamanya semuanya kita ribut, ente bilang bid'ah hasanah, ana bilang bid'ah dolala, gimana nih? Ini aja gampang. Nabi itu ngamalin enggak, udahlah, bismillah, selesai. Daripada kita ribut, udah yang Nabi amalkan kita amalkan, yang enggak. Berarti yang mengerjakan maulid, yang mengerjakan tahlilan, itu kan perbuatan bid'ah, tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Berarti itu kan sesat. Yang sesat itu berarti kan neraka. Ya udah, yang mengerjakan maulid, yang mengerjakan tahlil, itu neraka. Itu pemahaman itu dari siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para dulur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para dulur, kalau kita menyimak cuplikan video Ustadz Syafiq Reza Al-Wahabi, kalau hanya sekilas saja kita mendengarkan apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Reza ini, mungkin kita menganggapnya biasa-biasa aja, hal yang biasa-biasa aja dianggap benar oleh kita. Namun para dulur, kalau kita meneliti dengan seksama apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Syafiq Reza ini, itu hanyalah keegoisan seorang ustadz saja yang terlalu memaksakan. Toh kenapa demikian? Karena kalau memang yang dimaksud oleh Ustadz Syafiq Reza ini mengenai konsep bid'ah hasanah dan dolalah itu adalah tahlilan, maulidan, ziarah kubur, haul, dan lain sebagainya. Kalau kita benar-benar ingin bersatu sesama umat Islam, seharusnya begini. Yang mengamalkan ziarah kubur, yang mengamalkan tahlilan, yang mengerjakan maulid Nabi, kami ahli sunnah wal jamaah ketika kami mengerjakan maulid Nabi, mengerjakan ziarah kubur, mengerjakan tahlilan, kami melihat saudara-saudara kami yang tidak mengerjakan itu, kami tidak mempermasalahkan itu, dan kami tidak pernah menganggap bahwa yang tidak mengerjakan maulid Nabi, yang tidak mengerjakan tahlilan, yang tidak mengerjakan ziarah kubur, kami tidak anggap mereka itu munkar, dan kami tidak menganggap mereka itu keluar dari Islam. Tapi sebaliknya ketika kalian para Wahabi yang dipimpin oleh ustadz-ustadz kalian tidak mengerjakan tahlilan, kalian tidak mengerjakan ziarah kubur, kalian tidak mengerjakan haul maulid Nabi. Tapi ketika kalian melihat saudara kalian yang mengerjakan amaliyah tersebut, kalian anggap itu adalah pelaku bid'ah. Kalian anggap itu adalah pelaku syirik. Kalian anggap itu adalah sesat, finnar. Seharusnya, kalau Ustadz Reza ini ingin bijak dalam berbicara, bijak kepada umat, seharusnya mengajak umat untuk toleransi. Ajak umatnya untuk bisa menerima perbedaan antara pendapat ulama. Ajak umat untuk bisa menerima perbedaan amaliyah-amaliyah sesama umat Islam. Karena pada dasarnya apa yang dilakukan oleh umat Islam itu dilandasi dengan dalil dan keterangan. Tidak sembarangan harusnya. Kalau ingin damai, kalau ingin kita tenang, kalau kita ingin bersatu sesama umat muslim, seharusnya begitu. Jangan mudah kita untuk menyesatkan amaliyah-amaliyah orang lain yang tidak sependapat dengan kita. Terus kalau misalkan kalian para Wahabi masih ngotot, loh kan ada hadisnya, tiap-tiap bid'ah itu dolalah, sesat, dan tiap-tiap kesesatan itu masuk neraka. Berarti yang mengerjakan maulid, yang mengerjakan tahlilan, itu kan perbuatan bid'ah, tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Berarti itu kan sesat. Yang sesat itu berarti kan neraka. Ya udah, yang mengerjakan maulid, yang mengerjakan tahlil, itu neraka. Itu pemahaman itu dari siapa? Pemahaman seperti itu dari mana? Apa kalian yakin? Yang kalian pahami mengenai hadis itu sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh baginda Nabi? Apa kalian yakin yang kalian pahami itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh baginda Nabi? Toh yang memahami seperti itu hanya ustadz-ustadz kalian saja. Yang memahami seperti itu hanya ulama-ulama kalian saja. Kalau kalian masih kekeh nggak ada konsep bid'ah hasanah, amaliyah-amaliyah orang lain yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi itu adalah dolalah, sesat, berarti kalian itu sudah menyelisihi Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Karena Imam Syafi'i juga membagi bid'ah itu kepada dua kategori, yaitu ada bid'ah terpuji, ada bid'ah tercela. Berarti ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dolalah. Katanya kalian itu pengikut salaf, manhaj salaf, tapi kalian menyelisihi ulama salaf. Kan gak ngerti kita. Kemudian, kalau misalkan pemahaman kalian itu apa-apa yang tidak dilakukan oleh Nabi itu berarti bid'ah,
berarti sesat, nantinya itu akan kacau pemahaman seperti itu. Faktanya, kekacauan yang telah terjadi dari narasi-narasi seperti itu, contoh, ada ustadz mereka yang menganggap Pancasila itu adalah bid'ah, yang menganggap hubul waton minal iman itu adalah hadis palsu, tidak perlu diamalkan. Yang bilang itu hadis siapa? Kami juga tidak menganggap kalimah itu adalah hadis. Itu bukan hadis. Itu adalah ucapan Hadratus Syekh Hasim Al-Asy'ari mengambil dari intisari hadisnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya kan ranjau, acak-acakan akhirnya. Seharusnya kalau memang ustadz ini mau bijak kepada umat, berbicaranya itu harus hati-hati lagi. Sampaikan kepada umat apa yang telah diperintahkan oleh baginda Rasul kita kerjakan, dan apa yang dilarang oleh baginda Rasul kita tinggalkan. Seharusnya begitu, karena tidak setiap apa yang tidak dikerjakan oleh baginda Rasul itu menyalahi syariat. Tidak, dulur, tidak menyalahi syariat. Banyaklah ustadz-ustadz kita, kreator-kreator aswaja, santri-santri aswaja yang lebih detail lagi menjelaskan apa itu konsep bid'ah hasanah, apa itu konsep bid'ah dolalah. Sudah banyak, sudah beredar. Faktanya apa? Amaliyah yang dilakukan oleh aswaja, yang mereka anggap itu adalah sesat, yang mereka anggap itu adalah syirik, semuanya tidak sama sekali bertentangan dengan syariat. Sama sekali tidak bertentangan dengan anjuran baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Justru yang membuat umat ini pecah, yang membuat umat ini gontok-gontokan, umat ini tidak bersatu, kalian para Wahabi yang memulai. Kalianlah yang memulai. Kalian dengan lantang mensesatkan kami. Kalian dengan lantang membid'ahkan kami. Kalian dengan lantang mensyirikan kami. Seolah-olah kalianlah pemegang kunci surga. Seolah-olah hanya kalianlah wakil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk kalian para Wahabi, terkhusus lagi kepada ustadz-ustadz Wahabi, kalau kalian benar-benar ingin mempersatukan umat, cobalah kalian untuk jujur. Cobalah kalian untuk koreksi kembali apa yang telah disampaikan oleh kalian itu. Berpotensi menyatukan, apa berpotensi memecah belah. Mungkin hanya itu para dulur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.